Ratusan massa ini berdesakan dan saling dorong saat pembagian paket sembako gratis di depan Pasar Legi Ponorogo, Senin siang. Kegiatan ini adalah pembagian paket sembako gratis oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk para tukang beca dan buruh gendong Pasar Legi. Gubernur Khofifah yang turun langsung ke lokasi sempat membagikan paket kepada para tukang beca. Sementara itu kericuan terjadi karena sejumlah pedagang dan pengunjung pasar yang bukan buruh gendong ikut antri untuk mendapatkan paket sembako gratis. Gubernur sendiri sempat ikut menenangkan massa dan memastikan semua kebagian. Namun karena massa tak bisa ditertibkan, pembagian paket sembako untuk buruh gendong dihentikan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja permintaan ibu yang sedang ngidam. Ini di Batubara, Sumatera Utara, seorang ibu hamil ngotot minta dibonceng naik sepeda motor keliling desa oleh Bupati. Beruntung Bupati tengah safari Ramadan hingga bertemu dengan si ibu dan mengabulkan permintaannya. Wulan Ramadhani tiba-tiba mendatangi Bupati Batubara Zahir yang tengah safari Ramadan di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Ia mengaku tengah hamil anak kedua dan ngidam ingin dibonceng Bupati dengan sepeda motor miliknya. Gayung pun bersambut, sang Bupati mengabulkan permintaan Wulan. Wulan mengaku sejak usia 4 bulan kehamilan anak keduanya, ia sudah ngidam ingin dibonceng Bupati. Keinginan Wulan pun terkabul pada usia kehamilan 8 bulan. Saya ingin dibonceng sama Bapak Bupati, Bapak Jahir. Pas saja Bapak Jahir datang, disitulah saya nekat bertemu dengan Bapak Jahir. Paslah saya ingin digonceng dengan Bapak Jahir. Responnya pula Bapak Jahir mau bonceng saya. Perasaan aku senang lah Pak. Ngidam itu orang hamil tapi punya keinginan. Iya. Syukur saya ngidamnya Pak Jahir gonceng naik sepeda motor. Kalau ngidamnya suruh di gendong, wah mana tahan Pak Jahir gendongnya gitu kan. Nah, syukur aja dia ngidamnya. Untung dia nggak terlalu besar kayak ibu ini. Kalau kayak ibu ini kan agak kerja keras juga ini. Sementara itu, Bupati Zahir sempat enggan mengabulkan keinginan Wulan lantaran suaminya marah. Namun, Wulan tetap ngotot dan mengatakan bahwa dirinya sudah meminta izin dari Rizky Wahyudi selaku suaminya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi sirkuit Formula E di Ancol. Peninjauan tersebut didampingi langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyelenggaraan balapan internasional Formula E semakin dekat. Pengaspalan lintasan sirkuit di kawasan Ancol sudah rampung dikerjakan. Kini, tim teknis tengah bekerja untuk membangun fasilitas pendukung. Untuk memastikan kesiapannya, Presiden Joko Widodo meninjau langsung ke Jakarta International E-Prix Circuit. Dalam kunjungan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Jokowi untuk melihat pembangunan sirkuit sepanjang 2,5 km dan memiliki 18 tikungan ini. Balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Untuk treknya sudah 100% selesai. Sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah seperti disampaikan Pak Presiden, pedok, grandstand, kemudian juga pagar. Nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah itu semua yang nanti akan dikerjakan sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Jika mengikuti jadwal dari Federasi Ajang Balap Mobil Listrik Formula E, uji coba akan berlangsung pada Mei 2022 nanti. Meski demikian, pembangunan proyek ini bukan tanpa kendala.
Gubernur Anies sempat menghadapi penolakan dari sejumlah anggota DPRD karena dianggap merugikan daerah senilai 106 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum GP Ansor, Yakut Khalil Qomas, mendukung Erick Thohir dalam Pilpres mendatang. Dukungan tersebut disampaikan dalam Harlah ke-88 GP Ansor. Dukungan dalam gelaran Pilpres 2024 untuk Menteri BUMN Erick Thohir kembali hadir. Kali ini, dukungan datang dari Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Khalil Qomas. Selaku Ketua Umum GP Ansor, Gus Yakut memberi sinyal kuat dukungan terhadap Erick Thohir dalam kontestasi demokrasi 5 tahun tersebut. Dukungan untuk Erick disampaikan dalam tasyakuran Harlah ke-88 GP Ansor minggu kemarin. Sahabat Erick Thohir sedang meniti perjuangan menuju puncak pengabdiannya. Artinya apa? Silahkan dimaknai sendiri. Itu artinya apa? Sebagai Ketua Umum, saya memerintahkan kepada seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna untuk menyerahkan punggungnya, memberikan pundaknya sebagai pancatan untuk menanjak kader terbaik kita, agar ketika di atas, sahabat terbaik kita ini mampu mengangkat sahabat-sahabat yang lain yang masih di bawah. Lebih lanjut, Gus Yakut menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban dari GP Ansor mendukung kadernya untuk menjadi salah satu calon pemimpin di negeri sendiri. Jelang Lebaran dan mengantisipasi kelangkaan sejumlah kebutuhan pokok, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan inspeksi dadakan di Pasar Kelapa II, Tangerang, Banten. Dalam sidak tersebut, Mentan memastikan kebutuhan pokok aman tersedia meski terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditi. Gimana telurnya, Bapak? Suplainya banyak. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berdialog dengan pedagang telur di Pasar Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Mentan menanyakan ketersediaan telur di pasaran maupun kelancaran dalam rantai distribusi. Dalam inspeksi mendadak ini, Mentan juga berdialog dengan para pedagang lain yang menjual berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, daging sapi, daging ayam, sayur mayur, bumbu dapur, hingga minyak goreng curah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Mentan mendapati kenaikan harga sejumlah komoditi seperti cabai merah, cabai rawit hijau, bawang merah, ayam potong, telur ayam dan daging sapi. Meski harga naik, namun suplainya masih mencukupi. Ternyata memang minyak goreng menjadi salah satu hal food and good. Artinya masih perlu konsentrasi yang lebih kuat, dan ini sementara terus dilakukan oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, terus mengendalikan semua menteri untuk terus ke lapangan untuk memperkuat distribusi minyak goreng itu, termasuk khususnya curah, untuk bisa sampai di lapangan. Sementara itu, guna memastikan tidak adanya permainan harga di pasaran, Menteri Pertanian akan terus melakukan inspeksi dadakan ke sejumlah pasar tradisional hingga Hari Raya Lebaran. Dari Kabupaten Tangerang, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.